Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmati ilman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula kita sampaikan iring salam kepada Nabi besar kita, itu Nabi Muhammad SAW, telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah dengan tema Ayah, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, seringkali ketika kita berbicara tentang kasih sayang dan pengorbanan, yang terlintas di benak kita hanyalah sosok ibu. Namun, di balik kuatnya seorang ibu, ada sosok ayah yang seringkali memilih diam, memilih lelah, dan memilih mengalah demi keluarga. Ayah mungkin jarang mengucapkan kata cinta, namun setiap tetes keringatnya adalah bukti kasih sayang. Ayah mungkin jarang terlihat di rumah, namun setiap langkahnya adalah perjuangan untuk masa depan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 24. Hadirin yang dirahmati Allah, ayah adalah pemimpin dalam keluarga. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Ayah memikul tanggung jawab besar mencari nafkah, mendidik anak, dan menjaga keluarganya dalam jalan Allah. Betapa banyak ayah yang menahan lelah agar anaknya bisa sekolah. Betapa banyak ayah yang menahan sakit agar keluarganya tetap tersenyum. Namun seringkali kita sebagai anak lupa menghargai perjuangan. Kita sudah mudah membantah, mudah mengeluh, dan jarang mengucapkan terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, selama ayah kita masih hidup, maka jangan sia-siakanlah kesempatan untuk berbakti. Berbicaralah dengannya dengan lembut, hormatilah nasihatnya, dan bahagiakanlah hatinya. Dan bagi kita yang ayahnya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan putuskan bakti dengan terus mendoakan, bersedekah, dan melanjutkan kebaikan yang pernah ia ajarkan. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita renungkan lebih dalam, pengorbanan seorang ayah bukan hanya soal materi. Ayah adalah sosok yang mengajarkan kita keteguhan, kesabaran, dan tanggung jawab melalui perbuatannya. Dari ayahlah kita belajar arti kerja keras, arti bangkit setelah jatuh, dan arti tetap tegar meski hati sedang gundah. Seorang ayah seringkali menyembunyikan kesedihannya. Ia tidak ingin keluarganya ikut merasakan beratnya beban yang ia pikul. Ketika rezeki terasa sempit, ayah tetap berusaha tersenyum. Ketika lelah menghampiri, ayah tetap melangkah. Semua dilakukan semata-mata demi kebahagiaan anak dan istrinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Islam kedudukan ayah sangatlah mulia. Ayah bukan hanya pencari nafkah, tetapi juga pendidik utama dalam keluarga. Dari ayahlah seorang anak belajar tentang akhlak, disiplin, dan tanggung jawab. Bahkan sikap dan karakter anak di masa depan sangat dipengaruhi oleh teladan yang diberikan oleh ayahnya. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah
Walaihi Wasallam adalah contoh ayah terbaik. Beliau bukan hanya seorang nabi dan pemimpin umat, tetapi juga ayah yang penuh kasih sayang, yang mendidik dengan keteladanan, kelembutan, dan doa. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan seorang ayah bukanlah terletak pada kerasnya suara, melainkan pada keluhuran akhlaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, sayangnya di zaman sekarang banyak anak yang lebih sibuk dengan gawai atau handphone daripada berbincang dengan ayahnya. Banyak anak yang lebih mendengarkan teman daripada nasihat orang tuanya. Padahal doa ayah adalah doa mustajab, dan ridhonya ayah adalah salah satu pintu menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki sikap kita kepada ayah. Jangan menunggu ayah sakit untuk peduli. Jangan menunggu ayah pergi untuk menyesal. Mulailah dari hal kecil, menyapa dengan sopan, membantu pekerjaan dan mendengarkan nasihatnya, dan mendoakannya setiap sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan memahami besarnya peran dan pengorbanan ayah, hati kita menjadi lebih lembut, lebih bersyukur, dan lebih semangat untuk berbakti. Karena sejatinya keberkahan hidup seorang anak sangat bergantung pada bagaimana ia memperlakukan kedua orang tuanya, terutama ayah yang sering terlupakan jasanya. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti dan kelak menjadi ayah yang bertanggung jawab, penuh cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, demikianlah ceramah yang saya sampaikan. Semoga sedikit ini dapat mengetuk hati kita akan besarnya jasa seorang ayah. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik delima, jangan lupa singgah di tepi telaga. Selagi ayah masih di dunia, berbaktilah sepenuh jiwa dan raga. Apabila dalam penyampaian ceramah ini terdapat kekurangan atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.